Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya atas nama Muhammad Rifki dari kelas MPD angkatan 2021. Di mana di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengamatan lingkungan eksternal. Di mana lingkungan eksternal di sini yaitu merupakan unsur-unsur eksternal institusi yang secara mayoritas institusi tidak mampu mengendalikan dengan baik. Karena kenapa? Karena di sisi lain lingkungan eksternal yang ada di luar organisasi akan berpengaruh dalam membuat kebijakan-kebijakan strategis. Suatu institusi akan senantiasa berinteraksi dengan lingkungan eksternal institusi, karena hal ini tidak akan bisa dihindari dalam pencapaian target institusi tersebut. Suatu institusi yang berhasil dapat dilihat sejauh mana institusi itu bisa berhasil, itu bisa dilihat dengan lingkungan eksternal institusinya, di mana dalam interaksi tersebut bertujuan untuk mengetahui tentang peluang dan ancaman institusi terhadap lingkungan itu tersebut. Adapun institusi dalam mengamati lingkungan eksternal ini menjadi sangat urgen. Urgen kenapa? Yang urgen untuk dilakukan karena disebabkan beberapa hal, yaitu diantaranya yang pertama faktor mempunyai terhadap pencapaian, yang kedua lingkungan eksternal institusi yang mempunyai pengaruh, dan yang ketiga ada beberapa unsur tertentu yang tidak bisa dijebak dan dihitung, dan yang terakhir yaitu mayoritas institusi itu tidak mampu mengendalikan lingkungan di luar walaupun dapat dipastikan akan mempunyai pengaruh. Jadi pada hakikatnya keadaan lingkungan eksternal ini merupakan unsur-unsur yang mempunyai pengaruh kepada keberhasilan institusi dalam pencapaian targetnya. Terus dalam manajemen strategik, unsur-unsur eksternal lingkungan eksternal ini mempunyai pengaruh signifikan dalam institusi yang dapat dikelompokkan ke dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan eksternal institusi yang bersifat umum. Yang kedua, lingkungan eksternal institusi yang bersifat khusus, di mana yang bersifat umum lingkungan eksternal itu merupakan unsur-unsur lingkungan yang bersifat khusus, terdiri dari unsur-unsur ekonomi, politik, terus sosial, perkembangan ilmu pengetahuan, hingga teknologi serta industri. Jadi lingkungan eksternal di sini disebut umum karena kenapa? Karena ketika unsur-unsur tersebut berubah akan berpengaruh terhadap pencapaian target, maka akan juga oleh institusi-institusi lainnya. Yang kedua, lingkungan eksternal institusi yang bersifat khusus, di mana dalam lingkungan eksternal institusi yang bersifat khusus ini adalah suatu lingkungan yang menyebabkan institusi dapat berkompetisi dengan institusi lainnya. Bukan hanya kompetisi yang sehat akan tetapi juga kompetisi yang tidak sehat. Unsur lingkungan eksternal ini dikatakan khusus karena kenapa? Karena dalam kompetisi yang didapatkan masih relevan dengan institusi tersebut walaupun tidak harus sama persis. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang pengamatan lingkungan eksternal. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.